Halo semuanya, selamat datang di video tutorial saya yang ketiga. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi server DHCP dengan menggunakan router. Di sebelah kanan layar saya ini sudah saya siapkan data-data ya apa saja yang nantinya akan kita gunakan. Langsung saja, pertama kita siapkan router. Di sini kita menggunakan router yang paling kanan yaitu router PTMT. Taruh sini. Kemudian setelah itu karena kita di sini menggunakan 4 sub network, jadi kita juga menyiapkan 4 switch. Switch pertama, switch kedua, switch yang ketiga, dan yang keempat. Setelah itu kita siapkan dulu semuanya. Pertama perangkat-perangkatnya. Selanjutnya kita siapkan PC dulu, PC terlebih dahulu. Seperti belati jendela. Nah, sebelum kita menghubungkan kabel-kabelnya, pertama karena ini adalah router kosong, jadi kita konfigurasi dulu routernya. Di sini kan masih kosong, jadi pertama kita matikan terlebih dahulu. Kemudian karena kita menggunakan kabelnya nanti fast ethernet, jadi kita menggunakan yang CFE. Dan apabila kita menggunakan giga ethernet, kita menggunakan CGE. Jadi karena tadi ada 4 sub network, kita siapkan 4. Nah, setelah itu kita nyalakan kembali. Lalu baru kita pasang kabel-kabelnya. Di sini kita bisa menggunakan yang ini untuk memilih otomatis tipe kabel yang digunakan, yang cocok. Ini yaitu FA00. Kemudian yang ini FA10, FA10. Kemudian yang ini adalah FA20. Lalu yang ini adalah FA30. Kemudian dari switch ke PC seperti belati. seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan pelet seperti yang ada di sini. Misalnya seperti ini. Teman bicara siang
Siapa saja tawa. Siapa Warna-warna di sini bisa dipilih sesuai dengan keinginan karena ini hanya sebuah desain saja, sesuai selera sebenarnya kalau ini. kursi atau bunga di Hanya untuk membedakan bagian-bagian pada sub-sub network yang ada di sini. kursi Di sini dibagi menjadi 4 bagian. atau bunga di meja. Yang biru ini adalah untuk marketing, lalu yang ini untuk HRD, ini untuk manajer, dan yang ini untuk gudang. Begitu, kita mulai saja langsung setting dari router. Kita nyalakan. Belati jendela, kursi atau Kita pilih no, di lalu kita enable, kita configure terminal. kursi Setelah itu kita mulai dari yang paling awal. meja. Di sini EVA 00, ini FA 10, ini EVA 20, dan ini EVA 30. Kita mulai dari yang EVA 00 dulu. Dengan interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian kita berikan IP address yang ada di sini untuk server pertama dengan subnet, atau bisa dibilang ini prefix 25. Kemudian di no shutdown, lalu kita exit. Kemudian kita setting DHCP poolnya atau namanya yaitu server 1. Kemudian kita berikan network ID-nya, yaitu yang ini, dengan sub yang sama juga. Setelah itu kita berikan default untuk router atau gateway-nya, yaitu yang ini. Setelah itu kita exit. Sekarang kita setting IP apa saja yang tidak diberikan oleh DHCP. Di sini saya memberikan IP router atau default gateway-nya sampai IP yang ke-10, karena biasanya pada jaringan IP awal itu digunakan untuk router, untuk server, dan lain-lain. Jadi saya batasi dari 1 sampai 10 untuk tidak diberikan IP oleh DHCP. Nah, ini sudah selesai. Untuk EVA 00 kita coba di sini. Dari statik kita ubah ke DHCP. Ini IP-nya setelah IP 10, lalu ini subnetnya yang prefix 25, dan ini default gateway yang router tadi. Kita coba ke PC berikutnya. Dari statik ke DHCP. Ini juga sudah berubah menjadi 12. Selanjutnya kita ke FA 10. Langkahnya juga masih sama seperti yang tadi, sama persis. Kita bisa menggunakan untuk menyingkat EVA 1/0. Lalu kita berikan IP juga, yaitu yang ini. Kenapa langsung 129? Karena untuk 127 tadi digunakan untuk server yang pertama, yaitu untuk broadcast ID-nya. Sedangkan 128 di sini nanti kita gunakan untuk network ID-nya. Jadi kita menggunakan default gateway-nya yang 129 dengan subnet yang masih sama.
Lalu kita berikan nama yaitu server 2 dengan network 128 dan subnetnya. Lalu default router atau default gateway-nya kemudian IP DHCP exclude-nya, yaitu IVC default gateway sampai dengan 10 IP berikutnya. Lalu kita konfigurasikan. Default gateway-nya sama dengan yang ini. Kemudian dimulai dari 141. Visi berikutnya ya juga sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke FA2/0. Caranya juga masih sama seperti tadi. Jendela, kursi, atau bunga. Di sini kita menggunakan 2 karena sudah berbeda jaringan, karena di prefix 25 hanya bisa menampung sampai 255, yang mana 255 itu adalah broadcast ID-nya si subnet 2 tadi, yang ini yang server 2. Jadi kita harus pindah ke 200.1.2, tidak menggunakan titik 1 lagi. Kita mulai dari awal, dari 1, tetapi subnetnya masih tetap sama. Lalu setelah itu seperti biasa kita berikan lagi nama server, yaitu server ketiga. Kita setting juga networknya yaitu 200 dengan subnet yang masih sama. Lalu default gateway-nya atau default routernya yaitu yang ini. Setelah itu kita setting IP exclude-nya atau IP yang bisa disetting static nantinya. Dari 1 dari default gateway dari IP-nya si default gateway sampai 10 IP berikutnya. Lalu kita konfigurasikan. Ini dia default gateway-nya. Lalu IP-nya juga dimulai dari setelah 10. Lalu yang ini. Juga sudah berubah, berhasil. Sekarang kita tinggal setting subnet yang terakhir, yaitu FA3/0. Kembali lagi sini dengan cara yang masih sama. 129 sama seperti yang tadi. Kenapa dimulai dari 129? Karena 127 itu batasan dari broadcastnya si server ketiga, sedangkan 128 adalah network ID-nya server 4 ini yang nanti akan kita buat. Subnet masnya masih sama atau prefix 25. Jangan lupa di no shutdown. Lalu kita berikan nama yaitu server 4. Setelah itu kita berikan networknya yang ada di sini. Ini networknya.
seperti belati. Kemudian default gateway atau default routernya kayak gitu. Yang ini. Kemudian kembali ke IP DHCP exclude-nya. Dimulai dari si IP-nya si default gateway sampai 10 IP berikutnya seperti ini. Nah, ini sudah semua. Oh ya, jika ingin diberikan password seperti yang di video-video sebelumnya, kita bisa berikan password, yaitu passwordnya admin. Nah, seperti itu. Lalu kita konfigurasikan di sini di PC berikutnya. Kita pindahkan ke DHCP. Sudah berhasil. Ini dia default gateway dimulai dari 141. Dan kemudian PC terakhir yang ini. Nah, ini dia. Sudah berhasil juga. Sekarang untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, untuk berkomunikasi dengan network yang lain, kita bisa coba dulu dari network yang paling terakhir, server 4. Kita coba ke network yang paling pertama ya. PC di network yang paling pertama di sini. Yaitu karena dimulai setelah 10 tadi, berarti yang paling pertama itu 11. Nih. Berhasil. Kemudian ke network berikutnya yang ada di server 2, berarti dimulai dari 141. Sudah berhasil juga. Lalu ke network berikutnya, yaitu server ketiga yang ini. Dia juga sudah berhasil. Kemudian untuk yang satu network tadi itu berarti dia 142. Sudah berhasil. Coba ke routernya. Ya, semuanya sudah berhasil. Jadi itu dia tadi cara setting DHCP dari router. Yaitu kita menggunakan satu router, 4 switch dan 8 PC. Kita berikan nama dulu. Kursi atau bunga di meja. Yaitu dia tadi dengan satu router, 4 switch dan 8 PC. Dan semua koneksinya sudah berhasil atau sudah terhubung. Terima kasih buat yang sudah menonton. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video tutorial saya yang berikutnya.